Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di sini kami akan membahas mengenai radikalisme di lingkungan kerja. Yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Soleh Sakni, LCMA, sebagai dosen pengampu mata kuliah metode terapi anti teror dan radikalisme. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tasya Amelia, Anti Ingriana, Anggi Hayen Lorenza, Agnes Pradinti, dan Imron Aryadi. Sebelum memulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, yaitu materi yang pertama, perbuatan yang bisa mengarah pada radikalisme. Yaitu, yang pertama, penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Yang kedua, penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu yang ketiga, penyebar luasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian melalui media sosial, seperti share, broadcast, upload, retweet, repost, dan sejenisnya. Lalu yang keempat, penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ikut-sertaan pada organisasi dan atau kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Yang kelima, penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Langkah-langkah jika ditemukan radikalisme di lingkungan kerja. 3 tindakan yang perlu dilakukan ketika mengetahui dan menghadapi adanya ancaman radikalisme di lingkungan kerja, yaitu 1. Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalau penyebaran ide-ide radikal dan ancaman radikalisme. 2. Pencegahan bisa dilakukan dengan menutup kanal dan media penyebarannya di lingkungan pekerjaan. Direksi dan HRD dapat memanfaatkan kewenangannya dalam memutus kanal-kanal tersebut, tentu dengan pendekatan yang lunak. Ketiga, persuasif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membujuk individu atau kelompok agar tidak terpapar ide-ide radikal atau melakukan tindakan radikalisme. Bentuk tindakan pencegahan. Yang pertama, mencermati dan mengikuti secara aktif perkembangan yang terjadi di lingkungan kerja sebagai bagian dari deteksi dini terhadap potensi gangguan radikalisme. Yang kedua, kokohnya corporate culture yang menekankan rasa kebersamaan di lingkungan kerja. Corporate culture adalah nilai-nilai bersama yang disepakati untuk diamalkan di kantor, yang menjiwai semua nafas dan gerak karyawan dalam bekerja, sehingga semua karyawan akan merasa satu tubuh, satu jiwa, satu keluarga besar yang terikat oleh nilai-nilai yang sama. 3. Menciptakan rasa tanggap dengan menanamkan kepekaan terhadap lingkungan sosial, sehingga tercipta sikap waspada terhadap dinamika lingkungan sekitar. Keempat, memakmurkan masjid dan tempat lain di lingkungan kerja dan masyarakat yang rentan dijadikan sarana penyebaran paham
radikal dengan membuat kegiatan-kegiatan di masjid untuk sebagaimana mestinya. 5. Mengadakan kegiatan yang dapat memupuk rasa rasionalisme dalam bentuk internal, bisa dilakukan dengan olahraga dan kompetisi yang sehat. Menempatkan karyawan agar tidak terjadi pengelompokan aliran atau ideologi dalam suatu kerja. Hal ini akan menjadi tempat ideal menyuburkan paham radikal. Yang keenam, melakukan komunikasi yang baik dan menjunjung pluralitas terhadap karyawannya. Dan yang paling penting adalah perusahaan mempunyai kultur yang dianut oleh karyawannya untuk menjunjung nilai-nilai damai yang positif, terutama untuk mendukung eksistensi bangsa Indonesia. Yang ketujuh, mencari dan meminta informasi pada pihak yang berwenang, misal BNPT, Densus, Kemenak, tentang strategi dan metode melakukan deteksi dini penyebaran radikalisme di lingkungan kerja perusahaan. Bentuk tindakan persuasif yang pertama ialah merangkul dan mendekati individu yang terindikasi sudah terpapar paham radikal dan kekerasan. Melakukan upaya deradikalisasi terhadap individu dan kelompok melalui dialog hangat dan diskusi bersahabat dengan menghadirkan tokoh dan mantan pelaku teror dan simpatisannya. Selanjutnya, komunikasi. Dialog dan diskusi tersebut dilakukan dengan basis keluarga atau kerabat dekat untuk memaksimalkan pengaruh peran keluarga dalam upaya menetralisir pembibitan dan penyebaran ajaran radikalisme. Selanjutnya, komunikasi, dialog, dan diskusi tersebut juga dilakukan dengan basis masyarakat, yaitu pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan aparat pemerintah dalam upaya menetralisir pembibitan dan penyebaran ajaran radikalisme. Bentuk tindakan intervensi. Apabila ada karyawan yang terindikasi terpapar radikalisme, segera laporkan ke BNPT dan Densus untuk mendapatkan petunjuk tentang apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui atau melihat kegiatan yang jelas-jelas mengarah pada tindakan radikal. Perusahaan perlu merumuskan strategi agar tempat ibadah di perusahaan tidak tersubsidi oleh penceramah agama yang menyebarkan paham radikal. Perlu diingat bahwa kelompok dan individu radikal sering memanfaatkan tempat dan majelis seperti itu untuk menyebarkan paham radikal dan biasanya melalui cara-cara yang tertutup. Selanjutnya, materi ini akan dibahas oleh Saudara Imron. Terima kasih. Kesimpulan. Yang pertama, pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalau penyebaran ide-ide radikal dan ancaman radikalisme. Pencegahan bisa dilakukan dengan menutup kanal dan media penyebarannya. Di lingkungan pekerjaan, direksi dan HRD dapat memanfaatkan kewenangan dalam memutus kanal-kanal tersebut dengan pendekatan yang lunak. 2. Mencermati dan mengikuti secara aktif perkembangan yang terjadi di lingkungan kerja sebagai bagian dari deteksi dini terhadap potensi gangguan radikalisme. 3. Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui atau melihat kegiatan yang jelas-jelas mengarah pada tindakan radikal.